Lukman Republik menghadirkan informasi ngobrol santai tentang Bandara Noto Hadinegoro Kabupaten Jember bersama Kepala UPT Bandara Noto Hadinegoro, Bapak Edi Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional, Sinopsis Deutsche Welle. Hari ini, hari Rabu 3 April 2024. Lukman Republik ada di Bandara Noto Hadinegoro, Kabupaten Jember. Dan pada pagi hari ini, saya bersama Kepala UPTD Bandara Noto Hadinegoro Kabupaten Jember, yaitu Bapak Edi Purnomo, dan di sebelah Bapak Edi Purnomo yaitu Bapak Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi. Ya. Salaman. Ya. Salaman. Oke. Nah, gini Bapak, Jember ini merupakan kota besar Pak ya. Betul. 3 dan mempunyai potensi yang sangat besar juga. Betul. Potensi ekonomi, pendidikan, di mana Jember ada UNED, ada UINHAS, Betul. ada Poltek, dan kota pendidikan. Selain kota pendidikan juga Jember dikenal sebagai kota cerutu. Betul. Sebagaimana logo Kabupaten Jember yaitu logo daun tembakau. Dan di sini Jember banyak ada bobin, ada bin sigar, Ya. ada LDO, dan lain-lain yang memproduksi cerutu. Otomatis akan berhubungan dengan luar negeri. Betul. Nah, terkait dengan ini, maka Bandara Noto Hadinegoro ini merupakan ya, komponen yang sangat dibutuhkan kali oleh masyarakat. Nah, menurut Bapak, bagaimana untuk mengembangkan Bandara Noto Hadinegoro Kabupaten Jember ini biar lebih dikenal Pak, oleh masyarakat? Terima kasih Bapak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa luar biasa potensi Kabupaten Jember. Potensi bagi kami meneropongnya adalah potensi penumpang pesawat udara. Banyak bisnis, lembaga pendidikan, lembaga sosial, keagamaan, dan lain sebagainya, objek wisata yang mungkin berpotensi menjadi penumpang pesawat udara di Bandara Noto Hadinegoro. Kami sudah membaca itu dan kami sudah berusaha untuk menjadikan sebuah kenyataan bahwa penerbangan di Bandara Jember ini bisa ramai, bisa signifikan, memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Mungkin kita masih ingat bersama bahwa di era sebelum pandemi Corona 2018 belakang ya, 2019 ke belakang, bahwa beberapa maskapai besar telah pernah beroperasi di Bandara Jember. Ada Garuda, ada Citylink, kemudian ada Wings Air yang notabene mengoperasikan pesawat berbadan menengah untuk beroperasi di Bandara Jember waktu itu dengan rute Jember Surabaya. Tetapi kenyataannya sekarang di era pasca pandemi, bahkan setelah pandemi sudah tidak ada sekalipun, maskapai tersebut kok belum balik kembali ke Bandara Jember. Nah, bukan karena faktor apa, faktor mungkin menurunnya ekonomi Jember atau apa, tidak. Tetapi semua itu disebabkan dari segi bisnis penerbangan. Banyak bisa dicek, ini banyak maskapai yang mengoperasikan pesawat berjenis ATR yang dulu pernah beroperasi di Jember, itu berpindah operasional ke luar Jawa. Kenapa seperti itu? Karena potensi penumpang di luar Jawa jauh lebih besar. Kok jauh lebih besar, Pak? Iya, karena di sana sarana transportasi darat yang lain maupun laut yang lain selain udara itu masih belum selengkap sekomplek di Pulau Jawa. Kita lihat di Pulau Jawa dari ujung kulon sampai ujung etannya Pulau Jawa sudah hampir tersambung jalan tol. Rel kereta api pun juga sudah tersambung dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis pelayanan perhubungan darat baik mobil, bis, kendaraan charter, kereta api dan lain sebagainya yang jauh lebih murah, jauh lebih bisa membawa banyak penumpang, jauh lebih rendah biaya operasionalnya yang sudah bisa beroperasi dari ujung Pulau Jawa, dari ujung barat sampai ujung timur. Hal ini membuat para pebisnis penerbangan itu berpikir bahwa kecil peluang untuk bisa mengoperasikan pesawat berkapasitas menengah
untuk beroperasi di dalam Pulau Jawa. Sehingga mereka mengalihkan pesawat-pesawatnya yang dulu pernah beroperasi ke luar Pulau Jawa, terutama Indonesia Timur. Tetapi kami dari Bandara Jember tidak berputus asa, tentunya tidak boleh kami berputus asa, karena semangat kami hanya satu, Bapak. Kami ini pegawai negeri, pemerintah daerah, kami wajib memberikan pelayanan terbaik yang kami bisa kepada masyarakat Jember dan semuanya. Masyarakat yang kami layani. Kami berupaya agar tetap ada kegiatan penerbangan di Bandara Jember. Salah satu yang sudah membuahkan hasil adalah adanya penerbangan perintis. Penerbangan perintis mungkin Bapak Ibu warga Jember dan sekitarnya belum banyak yang tahu apa itu penerbangan perintis. Penerbangan perintis adalah penerbangan yang diadakan oleh pemerintah pusat dalam artian dibiayai oleh APBN untuk merintis jalur transportasi angkutan, terutama angkutan udara dari daerah-daerah yang terisolir atau terpencil, dari daerah-daerah yang tadi saya bilang belum terhubung dengan sarana transportasi yang lain. Kalaupun sudah, belum optimal. Misalnya adalah daerah Kepulauan Madura, daerah Kepulauan Bawean, Paberungan, Karimun Jawa, dan lain sebagainya, yang notabene-nya mereka ini adalah daerah kepulauan. Sedangkan di sana ada masyarakat Indonesia juga, Jawa Timur Indonesia juga, yang memiliki hak yang sama untuk bisa hidup sejahtera, maju, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah merintis atau memiliki program berupa penerbangan perintis. Tentunya penerbangan perintis ini menyasar kepada masyarakat-masyarakat daerah terpencil, terutama masyarakat-masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Makanya tiketnya itu murah. Kok murah, Pak? Ya, karena disubsidi APBN. Sama seperti kita misalnya membeli bahan bakar pertalit, atau solar subsidi, itu kan dibutuhkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat yang mampu diharapkan membeli pertamax atau mungkin biodiesel dan sebagainya. Nah, penerbangan komersil di Bandara Jember itu dulu dipergunakan untuk seluruh segmen masyarakat. Tetapi kenyataannya di pasca pandemi bukan hanya di Jember, bahkan di seluruh Pulau Jawa bisa di cross check, bisa dicek nanti bahwa dengan lancarnya sarana transportasi darat, kereta maupun jalan raya, penerbangan itu mulai terpinggirkan, mulai kurang diminati. Karena apa? Mungkin tiketnya tentunya jauh lebih tinggi dibandingkan tiket dari transportasi darat, kan gitu. Sehingga konsumennya beralih. Nah, penerbangan perintis ini disubsidi pemerintah, murah, kemudian berjadwal. Artinya jadwalnya sudah tetap. Bandara Jember, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember berupaya untuk mendapatkan rute dari penerbangan perintis yang merupakan atau yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Di dalam penerbangan perintis di seluruh NKRI ini ada korwil-korwilnya, koordinator wilayahnya. Nah, untuk Bandara Jember kita ikut di Korwil Sumeneb. Kenapa Pak kok korwilnya Sumeneb? Iya, karena Sumeneb itu adalah bandara terdekat di Jawa Timur yang masih dikelola oleh pemerintah pusat. Sehingga dana atau anggaran subsidi untuk penerbangan perintis itu jatuhnya ke Bandara Sumeneb. Bandara Jember agar bisa tetap ada penerbangan, kita memohon lewat Bandara Sumeneb kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar diberi rute. Supaya apa? Supaya masyarakat Jember ini bisa bepergian ke Pulau Madura dengan lancar dan nyaman. Karena kita tahu bersama bahwa masyarakat Jember dan sekitarnya, kabupaten sekitar mungkin Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, banyak juga terdiri dari suku Madura. Kita juga memiliki ikatan, baik ikatan mungkin secara budaya, ikatan segala macam dengan masyarakat yang ada di Pulau Madura sana. Nah, di Pulau Madura itu saat ini hanya ada satu bandar udara, yaitu Bandara Sumeneb. Sehingga masyarakat Jember bisa bepergian mungkin menengok keluarganya, menengok saudaranya, atau punya kepentingan apa ke Pulau Madura. Nah, itulah tujuan pemerintah membuka penerbangan perintis, salah satunya adalah Jember. Seperti itu. Di Sumeneb sendiri bukan hanya ada rute Jember atau Sumeneb Jember saja, tetapi di sana juga ada. Di Sumeneb itu ada rute penerbangan Sumeneb Pagerungan, yang notabene Sumeneb itu sudah Pulau Madura, Pagerungan sudah pulau tersendiri di sebelahnya Madura. Sumeneb Bawean juga ada. Sumeneb Karimun Jawa, Bawean Surabaya. Nah, mereka ini adalah masyarakat yang berada di daerah terpencil, di daerah kepulauan. Memang sudah ada penghubung angkutan laut, tapi angkutan laut itu tidak akan tidak optimal ketika cuaca tidak mendukung, ombak tinggi, angin, dan lain sebagainya. Sehingga ketika di musim-musim tertentu, masyarakat di pulau-pulau ini mengalami kesulitan. Mau beli rokok saja, mau beli beras saja, mau beli bahan-bahan pokok yang lain saja, mereka kesulitan. Sehingga pemerintah tergugah untuk membuat program penerbangan perintis tersebut.
untuk Bapak Ibu ketahui juga bahwa saat ini usaha kami di Bandara Jember selain adanya penerbangan perintis Susi Air, kebetulan untuk maskapainya Susi Air, yang terbang Sumeneb Jember Sumeneb seminggu 2 kali setiap hari Selasa dan Rabu, di Bandara Jember insya Allah akan segera beroperasi juga sebuah maskapai charter. Maskapai charter ini home base atau kalau base itu garasinya, ya. Garasinya itu ada di Bandara Jember. Artinya nanti seluruh armada maupun manajemennya ada di Bandara Jember. Ini sebuah maskapai yang melayani penerbangan khusus charter. Namanya penerbangan charter, penerbangan ini berjalan memiliki jadwal sesuai dengan permintaan dari si customer, dari si penumpang. Rutenya kemana Pak? Anywhere. Sepanjang itu bisa ditempuh dengan pesawat tersebut akan dilayani. Kemanapun. Misalnya Anda berdomisili di Malang, Anda ingin terbang dari Malang ke Karimun Jawa, karena di Malang tidak ada pesawat ke Malang Karimun Jawa, Anda bisa menghubungi maskapai yang ada di Bandara Jember. Maskapai charter ini nanti akan terbang dari home base-nya di Bandara Jember, terbang ke Malang, menjemput Anda. Dari Malang Anda akan diterbangkan ke Karimun Jawa. Begitu pula sebaliknya. Nah, maskapai ini insya Allah akan beroperasi setelah Lebaran, karena saat ini masih ada dokumen-dokumen kelengkapan operasional di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang harus diselesaikan. Insya Allah akan segera beroperasi dengan beberapa armada. Penerbangan charter ini dilaksanakan oleh maskapai Numa Aviation. Numa itu singkatan simpel Pak, numpak mabur. Filosofinya adalah Anda numpak langsung mabur kan begitu. Seperti urusan ini beres kan gitu. Artinya bahwa tidak ribet, tidak repot, tidak banyak prosedur dan syarat ketika Anda menggunakan maskapai Numa. Tidak harus begini, tidak harus begitu. Yang penting administrasinya selesai dan bisa langsung Anda menikmati penerbangannya. Numa Aviation adalah maskapai charter dan jangan khawatir terkait dengan legalisasi atau keresmian dari maskapai tersebut. Di dunia penerbangan secara bisnis, secara operasional, angkutan orang dan barang ada 2 macam penerbangan. Penerbangan berjadwal dan penerbangan tidak berjadwal. Penerbangan berjadwal itu adalah penerbangan yang memiliki jadwal tetap, yaitu pesawat atau maskapai komersial. Seperti dulu ada ke Surabaya, Jember oleh Garuda, oleh Boeing. Nah, itu penerbangan berjadwal. Kemudian Susi Air, penerbangan perintis Sumeneb Jember Sumeneb, jadwalnya Selasa sama Rabu, jamnya sekian, sudah ada jadwal. Itu penerbangan komersial. Sedangkan Numa ini adalah penerbangan charter, Bapak. Penerbangan charter ini artinya namanya charter anytime, anywhere. Setiap saat ke semua tujuan, sepanjang bisa dijangkau oleh jenis pesawat yang dimiliki oleh maskapai Numa tersebut. Gitu. Adapun harga dan lain sebagainya saat ini masih digodok. Yang jelas Numa ini memiliki komitmen, memiliki cita-cita membesarkan dan melayani masyarakat Jember. Tidak perlu mahal, yang penting masyarakat Jember terlayani. Tidak perlu mereka mendapatkan keuntungan yang banyak, yang penting keberlangsungan, keberlangsungan operasional mereka terjaga saja. Dan Numa tidak hanya melayani masyarakat Jember saja, tetapi juga masyarakat seluruh Indonesia. Karena ini maskapai charter, misalnya Anda berdomisili di Pulau Bawean sana, Anda ingin dijemput oleh pesawat Numa yang dari Jember, Anda juga bisa menikmati atau melakukannya. Anda tinggal menghubungi kami, Bandara Jember akan menghubungi maskapai Numa, kami berikan kontak personnya, silakan Anda kontak-kontakkan sendiri, dijemput jam berapa, di bandara mana, dan lain sebagainya, servisnya seperti apa, Anda komunikasi sendiri dengan maskapai seperti itu. Mungkin juga sebagai tambahan informasi, Bapak, bahwa maskapai Numa ini bukan hanya maskapai untuk angkutan orang saja, artinya ngantar penumpang saja, tapi Anda juga bisa berekreasi menggunakan pesawat terbang. Bahkan misalnya Anda memiliki acara prawedding atau acara apa yang menggunakan pesawat terbang, foto udara, Anda memiliki sawah kebun yang sangat luas, ingin tahu kondisinya, maskapai Numa bisa melayani dan secara resmi memiliki izin sebagai foto udara, sebagai maskapai rekreasi, sebagai maskapai angkutan udara charter atau tidak bercharter, semuanya memiliki izinnya. Harga dan lain sebagainya nanti silakan Anda kontak ke Numa.
Anda tidak tahu nomor teleponnya, hubungi kami di Bandara Jember. Kami akan share kontaknya. Tapi untuk informasi saja, harga dan lain sebagainya saat ini masih digodok oleh mereka. Karena mereka juga harus melihat potensi yang dari Jember itu kira-kira apa dan kemana. Nah, itu mereka akan menemukan. Oh, misalnya Jember ini potensinya disewa Jember Surabaya, disewa Jember Denpasar, disewa Jember Labuan Bajo. Nah, kalau begitu Jember Labuan Bajo, Jember Denpasar, Jember Surabaya, itu tiketnya berapa? Mereka lagi merengkrek, lagi digodok. Sehingga saya belum bisa menyampaikan berapa harganya. Jamnya Pak, bebas. Tapi perlu diketahui bahwa Bandara Jember ini adalah bandara yang operasinya masih direct operation, artinya beroperasi dari sunrise sampai sunset. Artinya kita beroperasi hanya dari pagi sampai sore hari. Kita belum bisa seperti Bandara Banyuwangi, seperti Bandara Surabaya dan lain sebagainya beroperasi di malam hari. Belum bisa. Karena apa? Karena fasilitas sarana prasarana prosedur dokumen maupun SDM-nya yang belum support ke sana. Masih ada jalan panjang untuk bisa ke sana. Nah, itulah kira-kira Bapak menjawab pertanyaan Bapak tadi. Langkah-langkah apa yang dilakukan Bandara Jember untuk membesarkan, mengembangkan, mempertahankan Bandara Jember agar tetap bisa melayani dan mengangkat nama masyarakat Jember. Kira-kira seperti itu, Bapak. Tadi dijelaskan untuk pesawat perintis Jember Sumeneb Jember itu sudah ada jadwal. Itu kalau tidak salah hari Selasa dan Rabu. Hari Selasa dan Rabu. Yeah. Nah, tentunya masyarakat akan bertanya-tanya, piro sih? Awal tarifnya piro? Nah, biar masyarakat Jember mengerti. Betul. Biar Terima kasih Bapak. Saya tadi kelewatan. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian mungkin yang melihat atau mendengar berita ini dapat kami sampaikan bahwa penerbangan Sumeneb Jember Sumeneb adalah penerbangan perintis. Seperti yang saya bilang tadi, penerbangan perintis penerbangan yang disubsidi tiketnya oleh pemerintah pusat lewat APBN di korwilnya masing-masing. Dalam hal ini kalau Jember korwilnya Bandara Sumeneb. Tiket untuk dari Jember ke Sumeneb itu Rp242.000. Saya yakin ini bisa dijangkau masyarakat. Dari yang aslinya, kalau misalnya tidak disubsidi, adalah 1,8 sampai 2,3 juta. Jadi dari 1,8 sampai 2,3 juta, itu disubsidi oleh pemerintah pusat menjadi Rp242.000 dari Jember ke Sumeneb. Demikian pula dari Sumeneb ke Jember, tiketnya itu sebesar Rp247.000. Jadi hanya beda 5.000. Pak, kenapa kok beda tiketnya dari Sumeneb ke Padahal pesawatnya sama? Pasti kan bertanya. Karena jasa pemakaian bandaranya beda. Bandara Sumeneb kelasnya di atas Bandara Jember. Airport-nya atau jasa pajak penggunaan fasilitas bandara oleh penumpang beda. Sehingga apa? Sehingga harga tiketnya berbeda. Di sana 247, di sini 242. Di sini lebih murah. Kok murah, Pak? Ya, karena bandara kita kelasnya masih satu tingkat di bawah Bandara Sumeneb. Seperti ini. Saya yakin dengan disubsidi pemerintah hampir 70%, ini sudah sangat membantu masyarakat Jember untuk bertransportasi, berkunjung ke Pulau Madura. Kita mendapatkan penerbangan subsidi ini mulai tahun 2023. Saat itu kita hanya satu flight dalam satu minggu, artinya hari Selasa, satu kali penerbangan. Nah, dari satu kali penerbangan itu ternyata antusiasme masyarakat lumayan bagus. Tingkat isian penumpang dari Jember ya, kami hanya dari Jember saja yang kami data, yang masuk ke data kami dari Jember itu sekitar 60% dari setiap terbang di setiap minggunya yang hanya seminggu sekali. Sekarang di tahun 2024 kita meminta tambahan frekuensi, alhamdulillah diizinkan. Kita seminggu sekarang 2 kali, setiap Selasa dan Rabu. Saat itu kami ditanya, kenapa dengan isian di tahun 2023 yang cuma 60%, sampean minta tambahan di tahun 2024 terbangnya kok tambahan 2 kali. Kami berasumsi, kami menyampaikan kepada direktorat bahwa masyarakat Jember itu banyak orang Madura, suku Madura, punya banyak kepentingan ke Pulau Madura. Mereka ketika hanya terbang 1 kali di tahun 2023 hanya bisa berangkat, tapi pulangnya juga tetap kurang nyaman. Kenapa? Ya hanya bisa berangkat di hari Selasa, pulangnya lewat darat. Padahal kita tahu bersama jarak Sumeneb Jember itu kalau lewat darat mungkin bisa ditempuh lebih dari 8 jam, 10 jam ya, mungkin ya. Sedangkan menggunakan pesawat terbang hanya 40 menit dengan tiket 240.000 ya, yang mungkin juga hampir sama, bahkan sama dengan tiket bis kelas ekonomi kan gitu.
bis kelas Hampir sama. ekonomi. Nah, seperti itu. Artinya jenengan boleh milih kalau naik bis mungkin 150.000, Puluhan lah. tetapi mungkin di atas 10 jam, 8 jam, di atas 8 jam. Kalau naik pesawat terbang hanya 242.000 tapi 40. Nah, kami memberikan mode angkutan pilihan yang lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih terjamin. Terserah masyarakat Jember mau pilih yang mana. Tugas kami memberikan pilihan mode transportasi. Tetapi tentunya kami juga membutuhkan dukungan dari masyarakat Jember. Monggo ini dimanfaatkan, monggo ini dioptimalkan supaya nanti ke depannya siapa tahu nanti di APBN itu akan ada penambahan frekuensi penerbangan sehingga kita mungkin bila memungkinkan bisa setiap hari ada penerbangan ke Pulau Madura. Nah, itu dampaknya adalah tentunya mengangkat ekonomi Jember, mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di Madura sana. Seperti itu. Makanya di tahun ini 2024 kita mendapatkan 2 flight, 2 penerbangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar masyarakat Jember bisa berangkat dan pulang dengan aman, nyaman, dan cepat. Lupa kok cuma 1 hari, nggak ada jedanya sama sekali. Artinya Buddha Selasa mulai Rebu. Kita tidak bisa memaksakan atau tidak bisa menentukan jadwal itu harus hari apa. Karena kita hanya sifatnya mengusulkan untuk dibahas secara bersama-sama di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Karena seperti yang saya bilang tadi, core wheel kita itu di Sumeneb. Di Sumeneb itu bukan hanya Jember Sumeneb saja. Di sana juga ada rute-rute yang lain, yang semuanya juga butuh pengen cepat, pengen ideal rutenya, pengen ideal pelayanan penerbangannya dan lain sebagainya. Makanya kita saling berbagi dengan bandara-bandara lain. Bandara lain misalnya yang seminggu 2 kali, misalnya Senin sama Rabu atau Kamis sama Sabtu dan lain sebagainya. Ada jedanya 1 hari, sedangkan Jember kok ini. Ya itu istilahnya kita rembukan, kita dirembukan. Kita kebetulan seperti yang saya bilang tadi okupansinya masih agak rendah. Sehingga dicoba dulu dengan Senin, Selasa dan Rabu itu seperti apa. Kalau nanti banyak peminatnya, banyak okupansinya, baru nanti kita dipertimbangkan untuk diperbaiki jadwalnya, harinya, jamnya, metode penerbangannya, dan lain sebagainya. Supaya sama-sama ideal, karena kita memang harus berbagi rute, berbagi jadwal dengan bandara lain di bawah core wheel sebenarnya. Seperti itu. Jadi itulah penerbangan perintis. Eman sudah disubsidi pemerintah, sudah dibayari oleh pemerintah, kita sebagai masyarakat rakyat tinggal gunain aja. Bayar sedikit itu masuknya bukan kepada bandara, bukan kepada core wheel-nya, bukan kepada masyarakatnya, tetapi itu kembali ke APBN, walaupun tidak utuh. Nah, tadi itu sudah disubsidi lebih dari 60%. Kembalinya hanya 30-40% ke APBN, ke negara. Seperti kita ya beli pertalite itu kan harganya aslinya berapa, dijual ke masyarakat berapa, nah sisanya itu kan masuk ke pemerintah juga, ke Pertamina. Pertamina kan sebagai BUMN pemerintah juga. Maskapai itu berpikir 2 kali. Biaya operasional tambah membengkak, potensi penumpang yang sudah beralih banyak yang beralih ke darat, tentunya mereka berpikir, oh berarti menurun potensi. Kalau saya menggunakan pesawat terbang yang melayani rute menengah, artinya jarak menengah. Nanti bisa di cross check. Masyarakat Jember sekitarnya mau ngecek, silakan. Bisa buka flag radar. Di flag radar itu ada gambarnya pesawat terbang. Update present time, artinya saat itu juga. Bapak Ibu bisa lihat pesawat ATR yang beroperasi di Pulau Jawa itu ada berapa? Tidak lebih dari 2 atau 3 bandara yang masih diterbangi pesawat ATR. Seperti yang dulu terbang. Kenapa Pak? Karena pesawat ATR, pesawat jenis ATR itu adalah pesawat kelas menengah yang biaya operasionalnya paling tinggi. Kalau motor atau mobil itu bisa dibilang wis boros, suku cadangnya mahal. Makanya untuk dioperasikan di Pulau Jawa tidak nutupi biaya operasional. Ini Pak, untuk penerbangan perintis kapasitas penumpang? Kapasitas penumpang kebetulan dilayani oleh maskapai Susi Air dengan menggunakan pesawat tipe Grand Caravan dengan tempat duduk sebanyak 12 penumpang. 12 penumpang. Krunya 2, jadi 14 kursi tapi 12 penumpang. Ya, saya kira cukup Pak. Demikian
wawancara Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis Daud Squadi bersama Kepala UPTD Bandara Noto Hadinegoro Jember, Bapak Edi Purnomo. Yang mana pada intinya Bandara Noto Hadinegoro Jember ini tetap eksis dengan pelayanan terutama penerbangan perintis, yaitu rute Jember Sumeneb, Sumeneb Jember dengan biaya yang sangat murah karena disubsidi oleh APBN, di mana kalau tidak disubsidi sekitar 1 juta lebih, dan ini murah 242.000 rupiah. Ya, hanya 40 menit sudah sampai ke Sumeneb, dan Sumeneb ke Jember hanya 40 menit. Betul, Pak? Betul. Alhamdulillah. Selain itu, Bandara Noto Hadinegoro Jember ini juga melayani pesawat khusus, yaitu pesawat charter, yang mana akan beroperasi kira-kira Ya, pasca Lebaran. pasca Lebaran. Ya, oke. Karena ini pesawat khusus, tentunya juga tarifnya khusus. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jember keren. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Kalau misalnya Demikian informasi Warta Republik Jember. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa like, subscribe, and matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.